Bab 1901. Di tengah benua Simons terdapat sebuah perkebunan yang luas. Ada puluhan ribu bangunan di dalamnya karena lahan yang ditempati perumahan ini sangat luas. Ada ratusan pintu keluar di sekitar perkebunan. Di setiap pintu keluar terdapat gerbang megah, di mana kata Simons ditulis dengan kaligrafi kursif tebal. Ini adalah ibu kota sebenarnya dari benua Simons dan rumah utama keluarga Simons. Itu juga merupakan tempat yang semua orang di benua Simons ingin tinggali. Pada saat ini, celah angkasa muncul di atas Simons Estate. Lalu, keluarlah sesosok tubuh dari dalam. Sosok itu adalah David yang datang untuk membalas dendam kepada Nek. Sambil menatap gedung-gedung di bawah kakinya, David berteriak, "Nek, keluarlah dan terimalah kematianmu." Suaranya bagaikan guntur. Saat menyapu seluruh daratan, suaranya bergema di seluruh tanah milik keluarga Simons. Bahkan menyebar ke daerah sekitarnya. Tak lama kemudian, keluarga Simons memberi tanggapan. "Lancang sekali. Siapa yang berani membuat keributan di Simons Estate? Kau bahkan memanggil Grandmaster dengan namanya. Apa kau ingin mati? Kau ingin sang Grandmaster keluar untuk menerima kematiannya? Kurasa kau harus mati dulu." Sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari setiap sudut perkebunan. Mereka harus menjatuhkan orang ini. Beraninya dia meminta Grandmaster keluarga Simons untuk mengakui kematiannya. Itu benar-benar arogan. Namun, saat mereka baru saja meninggalkan tanah itu, yang menyambut mereka adalah teriakan marah. "Aku mencari Nek, bukan kalian semut. Minggirlah dari jalanku." Kata-kata terakhir Daud bagaikan gemuruh dari surga. Bagaikan tangan raksasa yang menamparkan semua orang yang terbang ke atas. Smak smak smak. Semua orang terlempar mundur dan menghantam gedung-gedung di tanah. "Ah, tolong, Grandmaster, selamatkan aku. Dia terlalu berbahaya." Semuanya, mundur. Terdengar teriakan satu demi satu. Seluruh perumahan Simons menjadi kacau balau. Bangunan yang tak terhitung jumlahnya runtuh dan rata dengan tanah akibat suara David. David baru saja menunjukkan kekuatan seorang prasein pemula tetapi itu sudah cukup untuk membuat keluarga Simons tak berdaya. Itulah kekuatan seorang suci. Alasan mengapa dia tidak memperlihatkan seluruh kekuatannya adalah karena dia takut membuat pelakunya takut. Ketika David memanggil Nek untuk menerima kematiannya, Nek telah mendengarnya. Sebagai seorang santo, kapan dia pernah mengalami penghinaan seperti ini? Lawannya datang ke rumahnya dan bahkan memintanya untuk menerima kematiannya. Nek yang hendak segera bergegas keluar, tiba-tiba berhenti. Dia memikirkan rasa dingin yang tak dapat dijelaskan di tubuhnya tadi. Jika hal ini terjadi pada tubuh seorang santo, itu pastilah suatu pertanda. Kemungkinan besar itu mengacu pada masalah yang dihadapinya saat ini. Akhirnya, Nek memutuskan untuk mengamati situasi terlebih dahulu, hanya untuk berjaga-jaga. Akibatnya, banyak anggota keluarga Simons terluka dan banyak bangunan rata dengan tanah. Menghadapi provokasi terang-terangan ini, Nek, sebagai Grandmaster keluarga Simons, tidak punya pilihan selain keluar. Lagi pula, jika dia masih tidak keluar, seluruh keluarganya akan musnah. Alasan utama di balik keyakinannya adalah karena lawannya tidak lebih dari seorang prasein pemula. Karena mereka berada pada level yang sama, Nek tidak takut. Masih belum jelas siapa yang akan menang. "Dasar bajingan, kau pikir orang tak berguna sepertimu bisa membuat masalah di Simons Estate? Cepat ke sini," teriak Nek. Ledakan. Tubuhnya melesat ke langit saat ia menyerang David dengan kecepatan tinggi, menunjukkan kekuatannya sebagai seorang Saint. Ketika melihat serangan tiba-tiba Nek, senyum muncul di bibir David. Bab 1902. Pelakunya akhirnya muncul. David bukan lagi semut yang tidak memiliki cara untuk melawan Nek di Sekte Iridescent. Nek hanyalah seorang prasanto, jadi siapa dia yang bisa bersikap sombong di depannya? Di bawah tatapan kaget semua orang dari keluarga Simons dan banyak penonton di sekitarnya, Nek muncul di hadapan David dalam sekejap. Cahaya dingin menyala di tangannya saat dia mengarahkan belati tajam ke leher David. Ini bukan belati biasa, tetapi senjata terikat jiwa tingkat menengah. Terlebih lagi, ia dilapisi dengan racun yang bahkan tubuh seorang suci pun tidak dapat menahannya. Setelah darahnya diambil,
kulit seorang Saint akan terkelupas, dan mereka akan kehilangan sedikitnya 50% kekuatan tempur mereka. David tampak tercengang saat dia menatap kosong ke arah serangan Nek. Nek menyeringai ketika dia melihat bahwa dia akan berhasil. Asal dia bisa melukai lawan, meski hanya sedikit, niscaya dia akan memenangkan pertarungan hari ini. Itu adalah kali pertama dia bertarung melawan seorang Saint dan dia akan meraih kemenangan yang mengesankan. Tampaknya dia akan menjadi terkenal. Baru saat itulah Nek mengamati wajah David lebih dekat. Orang ini masih sangat muda. Dan dia terlihat familiar. Di mana aku pernah melihatnya sebelumnya. Saat Nek mencoba mengingat kembali, tangan kirinya yang memegang belati hendak menyentuh lawannya, tetapi lawannya tiba-tiba mencengkeram pergelangan tangannya, membuatnya tak bisa bergerak. Lalu, sebelum Nek bisa bereaksi, sebuah kekuatan besar mencekik lehernya. Dia bahkan tidak bisa bernapas atau berbicara. Oh, tidak. Di bawah tatapan mata Nek yang ketakutan, David memperlihatkan energi orang suci sejatinya. Ia kemudian menyerang tubuh Nek dan mengalahkan Saint Power miliknya. Pada saat yang sama, hal itu juga dengan cepat menghancurkan tubuhnya. Meski Nek memiliki tubuh seorang Santo, ia hanyalah seorang prasanto. Di bawah kekuatan Saint Reng Saint sejati milik David, kekuatan itu hancur total dalam sekejap mata. Bahkan jika seorang suci dapat menyembuhkan dirinya sendiri, akan butuh waktu lama untuk pulih. Seluruh tubuh Nek menjadi lemas dan ia tidak memiliki tenaga lagi. Ini adalah hasil dari seorang prasanto pemula yang menghadapi seorang santo sejati yang terlambat. Mengatakan bahwa Nek adalah semut yang sedikit lebih kuat adalah suatu pernyataan yang meremehkan. Jika David memperlihatkan kekuatan seorang santo sejati begitu dia muncul, Nek tidak akan berani muncul bahkan jika David memusnahkan seluruh keluarganya. Dia akan melakukan apa saja untuk melarikan diri karena celahnya terlalu besar. Sama sekali tidak ada peluang bagi Nek untuk menang. Adegan Nek yang lumpuh di langit membuat semua orang yang menonton tercengang. Bagaimana ini mungkin? Grandmaster dikalahkan. Keluarga Simmons terlalu takut untuk berbicara. Awalnya mereka mengira itu akan menjadi pertarungan yang sengit. Namun, semuanya berakhir begitu tenang. Tubuh Saint Nek hancur, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk bertarung lagi. Genggaman David sedikit mengendur dan Nek akhirnya bisa bernapas dan berbicara. Kau, siapa kau sebenarnya? Kau adalah orang suci sejati, jadi mengapa kau memperlakukan keluargaku seperti ini? Bagaimana kami bisa menyinggungmu? Nek bertanya dengan ngeri. Dia tidak lagi menunjukkan kesombongan dan sikap seorang suci setelah diserang secara agresif oleh seorang suci sejati. Saat ini, Nek hanya punya satu pikiran. Dia harus menyelamatkan dirinya. Dia dapat pulih perlahan dari luka-lukanya asalkan dia bertahan hidup. Kalau dia dibunuh pihak lain karena marah, dia tidak akan punya apa-apa. Tak ada seorang pun yang rela menghadapi kematian. Seorang santo pun tak terkecuali dalam hal ini. Perkataan Nek membuat orang-orang di lapangan tiba-tiba tersadar. Tak heran Nek mudah sekali lumpuh. Pemuda yang tiba-tiba muncul ini adalah seorang santo sejati. Bab 1903. Aku tidak mengatakan keluargamu menyinggung perasaanku, kata David sambil tersenyum muram. Senyum seperti itu terasa sangat menyeramkan bagi Nek. Karena keluargaku tidak menyinggungmu, apa artinya ini? Kau adalah orang suci sejati, tetapi kau pengganggu. Nek masih gagal mengenali David. Itu terutama karena dia tidak berani memikirkannya. Dia dulu menganggap orang lain sebagai semut, sedangkan orang lain sekarang menganggapnya sebagai semut juga. Kesenjangan antara keduanya begitu besar sehingga keduanya tidak dapat dihubungkan sama sekali. Bagaimanapun juga, Nek tidak berani menghubungkan anak yang ditemuinya di sekte warna-warni itu dengan santo sejati di hadapannya. Keluarga Simmons tidak menyinggung perasaanku, tetapi kau melakukannya. Aku sudah memberitahumu dengan jelas apa yang aku inginkan, dan aku sudah mengatakannya padamu sejak awal. Aku memintamu untuk keluar dan mati, jadi wajar saja, aku datang untuk membalas dendam padamu. Mengenai menjadi seorang penindas, aku tidak peduli apa yang kau pikirkan. Lagi pula, kau selalu menindas orang lain. Apakah aku telah menyinggungmu? Mengapa kau ingin membalas dendam padaku?
Aku bahkan belum pernah bertemu banyak orang suci sejati sebelumnya, jadi bagaimana aku menyinggungmu? Dan aku, Nek, bukanlah orang bodoh, jadi mengapa aku menyinggung orang suci sejati sepertimu? Apakah aku terlihat seperti ingin mati? Jika kau ingin membuat masalah, katakan saja, tidak perlu membuat alasan-alasan ini, Nek membentak dengan marah. Dia berbicara seolah-olah dia telah dianiaya. Pikirannya memang masih dalam keadaan bingung. Dia mengira lawannya adalah seorang pra-orang suci dengan level yang sama, yang berarti dia bisa melawan. Tanpa diduga, begitu dia menerjang maju, pihak lain langsung melumpuhkannya tanpa berkata apa-apa. Menghadapi orang suci sejati yang tidak masuk akal seperti itu, Nek pun merasa tidak berdaya. Sekarang tubuh Sein-nya telah hancur total. Oleh karena itu, bahkan jika ia selamat, kemungkinan akan memakan waktu lama untuk pulih. Nek, lihat aku baik-baik. Kau tidak mengenaliku. Sudah berapa lama? Apakah ingatan seorang Sein seburuk itu? Tanya David lagi. Tidak. Apakah menurutmu aku akan berbohong saat ini? Nek membalas. Agar dapat bertahan hidup, dia telah mengamati David untuk mencoba mengingat kesalahpahaman di antara keduanya. Namun, Nek yakin bahwa dia belum pernah menyinggung atau bertemu dengan orang suci sejati yang masih muda sebelumnya. Seperti yang dikatakannya, dia bukan orang bodoh. Jadi mengapa dia menyinggung seorang Sein sejati? Bukankah itu sama saja dengan meminta kematian? Dia akan menyingkir saat bertemu dengan seorang Sein sejati, apalagi menyinggung mereka. Senyum di wajah David berangsur-angsur menghilang setelah mendengar jawaban Nek. Karena Nek tidak ingat, maka dia tidak akan bertele-tele. Hal ini karena David dapat merasakan orang suci sejati dari keluarga Simmons yang sedang dalam pemulihan mulai terbangun. Ada kemungkinan dia akan segera keluar. Oleh karena itu, David berkata dengan nada dingin, Nek, sepertinya kamu benar-benar pelupa. Kamu telah melupakanku begitu cepat, jadi aku harus memberimu sedikit petunjuk. Bukankah kamu bertindak sangat sombong dan jahat ketika kamu berada di Sekte Iridescent? Kamu mengatakan sesuatu seperti, orang suci tidak dapat dihina. Kamu tidak kuat, tetapi kamu memiliki temperamen yang sangat besar. Kamu hanya seorang pra-orang suci, tetapi kamu bertindak seperti kamu seorang suci. Santa Celeste diusir karenamu. Kau bahkan ingin menggunakan nyawaku untuk memaksa Celeste melakukan sesuatu yang tidak diinginkannya, ingat. Saat David secara bertahap mengungkapkan lebih banyak detail, pupil mata Nek mulai melebar perlahan. Sekte Iridescent. Akhirnya ia teringat pada anak yang punya hubungan dekat dengan Celeste. Saat itu dia hendak membunuhnya, namun dia dihadang oleh suatu kekuatan. Dia mencoba beberapa kali, namun tetap saja tidak berhasil. Kemudian, sesepuh terhormat dari Sekte Iridescent muncul dan mencegah situasi berkembang lebih jauh. Setelah mengingatnya dengan seksama dan menghubungkan orang di depannya dengan sosok yang ada dalam pikirannya, mereka tampaknya adalah orang yang sama. Bab 1904. B. Bagaimana mungkin? Hati Nek bergetar dan dia menampakkan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Anak yang ditemuinya di Sekte Iridescent itu hanyalah seorang ruler ranker. Dia hanya seekor semut, namun orang di depannya saat ini adalah seorang Sein sejati. Kesenjangan antara keduanya tidak bisa lagi digambarkan sebagai besar. Tidak seorang pun dapat menghubungkan kedua orang ini. Kau, Nek gemetar dan tak bisa berkata apa-apa. Ketakutan besar melanda seluruh tubuhnya. Dia akhirnya mengerti mengapa orang ini berteriak padanya untuk keluar dan mati begitu dia tiba. Kalau saja keduanya adalah orang yang sama, Nek hampir membunuh pihak lainnya saat itu. Sekarang dia kembali untuk membalas dendam. Apakah Nek punya kemungkinan untuk selamat? Pada saat itu, Nek panik. Ia takut mati, dan ia tidak ingin mati. Ia belum merasa cukup dengan kehidupan yang baik di dunia ini. Sebagai seorang suci, umurnya tidak terbatas. Dia masih mempunyai jalan panjang yang harus ditempuh, jadi dia tidak ingin mati begitu saja seperti ini. Apakah kamu akhirnya ingat, Nek? Dulu kamu melihatku sebagai seekor semut yang bisa diinjak-injak sampai mati sesuka hati, tetapi di mataku, kamu sekarang adalah semut. Aku ingin tahu apakah kamu puas dengan pembalikan yang begitu besar. David menggoda.
Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin kau adalah dia? Aku tidak percaya. Ini tidak nyata. Ini tidak nyata. Neck berteriak histeris. Ia tidak dapat menerima hasil seperti ini dan tidak dapat memahami sama sekali. David sudah jelas merupakan semut tingkat penguasa. Jadi, bagaimana dia bisa menjadi orang suci sejati dalam waktu sesingkat itu? Itu sama sekali tidak masuk akal. Bagaimana mungkin? Alam semesta begitu besar. Bagaimana mungkin kamu, semut Prasanto, memahaminya? Apa yang kamu pahami hanyalah hal yang dangkal. David mencibir. Kau berbohong padaku. Kau sama sekali bukan dia. Aku tahu kau hanya berpura-pura menjadi dia. Kau tidak bisa menjadi orang yang sama. Neck terus menggelengkan kepalanya. Dia menjadi sedikit gila karena tekanan dan ketakutan yang besar. Orang suci dan orang biasa sama saja ketika menghadapi kematian. Ketika David melihat reaksi Neck, ia tak dapat menahan diri untuk mendesah dalam hati. Orang-orang suci pun tidak begitu istimewa. Selain umur yang lebih panjang, apalagi yang mereka miliki. Ini sangat menyedihkan. David masih bisa mengingat ekspresi Neck yang arogan dan bersemangat saat itu di Sekte Iridescent. Sulit untuk menghubungkan Neck saat itu dengan pria putus asa di depannya. Neck, kamu dan aku tidak punya permusuhan, dan kita tidak saling kenal, tetapi kamu ingin mengambil tindakan terhadapku dan bahkan membunuhku hanya karena keegoisanmu. Kalau bukan karena tipu daya yang kumiliki saat itu, aku khawatir aku sudah dibunuh olehmu. Tujuanku datang ke sini hari ini sederhana, yaitu untuk membalas dendam atas hari itu. Apakah kamu siap? David menatap Neck dan berkata dengan tenang. Kata-kata ini seperti gelombang tekanan yang besar. Mereka langsung menyebabkan Neck yang sudah gila menjadi pingsan total. Tidak, tidak, tidak. Kau tidak bisa membunuhku. Kau tidak bisa membunuhku. Aku tidak ingin mati. Aku tidak ingin mati. Grandmaster, selamatkan aku. Grandmaster, selamatkan aku. Teriak Neck panik. Dia ingin melepaskan diri dari cengkeraman David, tetapi tubuh Shane-nya telah hancur dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Oleh karena itu, dia tidak dapat berbuat apa-apa selain berteriak. Bab 1905. David mengabaikan Neck dan hendak membunuhnya. Karena laki-laki ini ingin dia mati, dia tidak punya alasan untuk membiarkan Neck pergi. Hal ini bisa dianggap sebagai simpulan dalam pikiran David. Dia akan mengakhiri kisah yang dimulai di Sekte Iridescent. Ketika berhadapan dengan musuh, Daud tidak bimbang seperti ketika berhadapan dengan perasaan. Jika dia harus membunuh, dia akan melakukannya. Ia tidak akan pernah memberi ruang sedikit pun untuk mundur, karena takut lawan akan bangkit kembali dan menimbulkan lebih banyak masalah baginya. David tidak takut, akan tetapi orang-orang di sekelilingnya tidak tahan dengan hal ini. Ledakan. Pada saat ini, semburan energi melesat keluar dari area terlarang Simon's Estate di kejauhan, melesat lurus ke langit. Lalu, sebuah suara tua bergema di langit. Siapa yang berani membuat keributan di Simon's Estate? Sebutkan namamu. Segera setelah itu, seorang lelaki tua muncul di udara di seberang David. Rambut lelaki tua itu sudah beruban, dan wajahnya penuh kerutan. Jelaslah bahwa dia sudah sangat tua. Melihat Neck tidak punya kekuatan untuk melawan, orang tua itu tahu bahwa musuh tidak lemah. Oleh karena itu, dia tidak segera bertindak. Dia belum pulih sepenuhnya dari cederanya, jadi sebaiknya tidak bertarung melawan seseorang yang terlalu kuat. Jika tidak, meskipun dia menang, cederanya akan bertambah parah dan waktu pemulihannya akan diperpanjang. Ini akan sangat buruk baginya. Siapa kamu? Mengapa kamu menyakiti seseorang dari keluargaku? Tanya lelaki tua itu dengan suara berat. Grandmaster, selamatkan aku. Aku belum mau mati. Neck berteriak minta tolong. Namun, tidak seorang pun memperhatikannya. Orang yang dipanggilnya sebagai Grandmaster adalah Grandmaster Trusain Sahar Simons yang terluka. Orang tua, ini bukan urusanmu. Aku di sini untuk Neck. Kau harus merawat lukamu dengan baik. Lebih baik tidak ikut campur, kata David tanpa ekspresi. David berharap Sahar muncul. Baru saja David merasakan bahwa seorang santo sejati sedang terbangun. Oleh karena itu, dia sudah siap untuk ini. Ini adalah Simon's Estate,
bukan tempat untuk kalian berkeliaran bebas. Sekarang, kau ingin aku menjauh. Sungguh konyol. Jika kau tidak memberiku alasan yang meyakinkan hari ini, kau tidak akan pernah bisa keluar dari sini hidup-hidup, ancam Sahar. Alasan apa yang kau inginkan? Jika Nek ingin membunuhku, tentu saja aku akan membunuhnya sebagai balasannya. Jika Anda mencoba membunuh seseorang, Anda juga akan dibunuh. Ini mudah saja, jadi apa lagi alasanmu? Kalau kamu tidak mau menerimanya, datang saja padaku. Aku tidak keberatan mengeluarkan keluargamu dari Star Kingdom. Setelah David selesai berbicara, energi Sein sejatinya meledak tanpa syarat. Ledakan, angin kencang bertiup melintasi langit dan daratan. Orang-orang di darat bahkan merasakan tubuh mereka ditekan oleh kekuatan yang tak tertahankan. Bahkan pernafasan mereka pun menjadi sulit. Sahar terkejut. Anak yang tampak muda di depannya ternyata adalah seorang santo sejati. Karena dia bisa melumpuhkan Nek, Sahar tahu bahwa orang ini tidak lemah. Namun, dia tidak membayangkan David sekuat ini. Almarhum santo sejati. Jumlah mereka tidak banyak di seluruh kerajaan bintang. Kapankah Sein sejati muda seperti itu muncul? Apakah karena aku telah menyendiri dan memulihkan diri begitu lama sehingga waktu telah berubah? Sahar merasa bahwa ia akan kehilangan pandangan terhadap dunia setelah ia dengan paksa muncul kali ini. Sahabatku, bolehkah kita bicara? Nek adalah pilar keluargaku, jadi mohon berbelas kasihlah. Jika dia menyinggung Anda dengan cara apapun, saya minta maaf atas namanya. Bagaimana kalau kita duduk dan membicarakan hal ini? Sahar melunak. Keluarga Simons akhirnya menghasilkan Sein lainnya. Oleh karena itu, dia tidak bisa mati begitu saja. Jika tidak, status keluarga Simons akan turun drastis. Minta maaf. Orang tua, kamu sangat naif. Jika aku menginginkan permintaan maaf, bagaimana mungkin semuanya bisa sampai pada titik ini? Nek harus mati. Sedangkan untukmu, aku akan melawan, tidak peduli apa yang kau lakukan. David tidak tergerak. Melihat pihak lain begitu keras kepala, Sahar juga sedikit cemas. Temanku, bukankah kamu bersikap seperti seorang penindas dengan bertindak seperti ini? Bab 1906. Menjadi tukang buli. Bukankah ini yang sering dilakukan Nek? Hanya karena dia orang suci, dia pikir dia bisa mengabaikan orang lain di sekitarnya. David mencibir. Dasar bajingan, apa yang kau lakukan? Minta maaf padanya sekarang. Sahar berteriak pada Nek. Maafkan saya, tuanku, saya salah, tolong lepaskan saya. Saya tidak akan berani melakukan ini lagi. Nek segera meminta maaf. Sudah kubilang itu tak berguna. Nek harus mati hari ini. Temanku, apakah kau mencoba memulai pertempuran orang suci? Sahar menjadi sedikit tidak sabar. Dia benar-benar tidak bisa bertarung sekarang. Kalau tidak, dia tidak akan takut pada David. Namun, ia tidak menyangka sikap tunduknya justru membuat lawannya semakin agresif. Terserahlah, gerutu David. Kemudian, dia meledakkan kekuatan Sein yang disuntikkannya ke tubuh Nek. Tubuh seorang suci juga memiliki kekuatan dan kelemahan. Tubuh seorang prasanto hanya dapat menahan kekuatan seorang prasanto. Sekarang setelah David meledakkan kekuatan Sein sejati, tubuh Nek mulai menghilang dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Pada saat yang sama, kekuatan pikiran Nek dikalahkan sepenuhnya oleh kekuatan pikiran David yang sangat kuat. Kekuatan pikiran mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Ah! Nek menjerit ketakutan. Grandmaster, selamatkan. Selamatkan aku. Setelah dia menyelesaikan kalimatnya sebentar-sebentar, tubuhnya menghilang. Seorang prasanto telah tewas di tangan David. Ledakan. Terdengar gemuruh guntur dan kilat di langit. Tak lama kemudian angin bertiup kencang dan hujan pun mulai turun dengan deras. Seorang santo merupakan sosok kuat yang diakui oleh langit dan bumi. Mereka dapat hidup sepanjang surga dan bersinar bersama matahari dan bulan. Ketika seorang suci gugur, bahkan langit dan bumi akan berduka dan menangis untuknya. Badai ini tidak hanya terjadi di benua Simons. Ia juga muncul di semua planet dan benua di seluruh kerajaan bintang pada saat yang sama. Matahari bersinar cerah di banyak tempat saat ini. Namun,
Hanya dalam sekejap mata, badai ini melanda daratan. Bila ada sesuatu yang tidak biasa, pasti ada sesuatu yang salah. Orang awam mungkin tidak begitu mengerti apa yang terjadi, tetapi orang-orang penting tertentu mengetahuinya. Di dalam sekte Iridescent di benua Iridescent, kepala sekte, Nova, baru saja selesai menangani masalah-masalah sepele di sekte tersebut. Ledakan, suara gemuruh guntur menggema di telinganya. Nova tercengang. Apa ini? Dia segera keluar dari ruangan dan terbang ke langit. Buho, emosi sedih memenuhi setiap sudut dunia. Badai sedang datang. Akan tetapi, ketika air hujan hendak jatuh ke atasnya, air itu ditangkal oleh suatu kekuatan tak terlihat dan langsung tersapu bersih. Nova mengulurkan tangannya untuk menangkap setetes air hujan. Saat dia merasakan kesedihan langit dan bumi, seluruh tubuhnya bergetar. Dia menatap lurus ke arah air hujan di telapak tangannya. Seorang Saint telah tumbang. Bagaimana mungkin? Sudah berapa puluh ribu tahun sejak seorang Saint meninggal di kerajaan bintang. Mengapa seseorang meninggal begitu tiba-tiba? Siapa orangnya? Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu, dan pupil matanya langsung membesar. Mungkinkah? Nek, bab 1907. Kerajaan Bintang. Pusat benua suci tengah. Disinilah asosiasi orang suci berada. Seorang lelaki tua botak, pendek, dan bungkuk berdiri di udara, membiarkan badai menerpa dirinya sambil merasakan suasana sedih yang merasuki dunia. Meskipun dia tidak terlihat terlalu menarik, dan bahkan sedikit aneh, dia memiliki status yang sangat tinggi. Dia adalah salah satu pembuat aturan Star Kingdom dan orang nomor satu di Star Kingdom, Sid Griswold, ketua asosiasi orang suci. Akan sulit bagi siapapun untuk menghubungkan lelaki tua bertampang aneh seperti itu dengan orang nomor satu di kerajaan bintang dan ketua asosiasi orang suci. Meski begitu, itu adalah kebenaran. Pada saat ini, mata Sid berkilat dingin. Bahkan guntur dan kilat antara langit dan bumi tidak ada bandingannya. Hujan langsung melewatinya dan jatuh ke tempat lain. Kekuatan seorang santo suci terlalu mengerikan. Sid tentu saja tahu apa arti badai tiba-tiba ini. Seseorang bertindak lebih jauh dengan melanggar peraturan yang ditetapkan oleh asosiasi orang suci. Mereka tidak hanya memprovokasi pertempuran para orang suci secara pribadi, tetapi mereka juga berani membunuh seorang orang suci. Pendekatan semacam itu merupakan suatu provokasi bagi asosiasi orang suci. Sebagai ketua persatuan orang suci, Sid tidak akan membiarkan pertikaian internal seperti itu terjadi. Setiap orang suci adalah permata kerajaan bintang. Kematian apapun secara acak akan menjadi kerugian besar bagi Star Kingdom. Alasan mengapa asosiasi orang suci melarang pertempuran orang suci adalah karena selain mencegah kerugian besar dan kematian banyak orang biasa, orang suci juga merupakan kekuatan penstabil yang paling penting bagi kerajaan bintang. Seringnya terjadinya pertempuran akan menyebabkan kerajaan bintang kehilangan kekuatan penstabilnya. Ini bukanlah hal yang baik bagi sebuah peradaban. Begitu peradaban lain menyerbu mereka, konsekuensinya akan sangat serius. Tampaknya orang-orang ini perlu diberi peringatan. Akhir-akhir ini, ada beberapa dari mereka yang mulai gelisah. Terutama kekuatan tertentu yang dipimpin oleh Zenon Palmore. Sid berteriak memanggil seseorang. Seketika seorang laki-laki setengah bayam muncul di hadapannya. Dia membungkuk sedikit dan berseru, "Tuan Sid, apakah ada sesuatu yang besar terjadi baru-baru ini?" Tanya Sid. "Tuanku, dua orang suci sejati yang sangat muda tiba-tiba muncul di WSN, satu bernama David dan lainnya bernama David II. Keduanya sangat kuat. Mereka berhasil mengalahkan Tai dari keluarga Palmore dan Cosmo dari keluarga Lightfoot setelah pertarungan di kehampaan," jawab pria paruh baya itu. "Oh, dua orang suci sejati muda tiba-tiba muncul. Mereka bahkan bisa mengalahkan Tai dan Cosmo. David dan David II, apa hubungan mereka? Apakah asosiasi orang suci punya informasi tentang mereka?" Menurut rumor, mereka terlihat sangat mirip, jadi mereka seharusnya saudara kembar, dan asosiasi orang suci tidak punya informasi tentang mereka. Saya menduga mereka pasti salah satu tokoh yang hidup menyendiri untuk memulihkan diri. Setelah mereka pulih, mereka perlahan mulai keluar. Kalau begitu, jangan khawatirkan mereka untuk saat ini. Pertama,
Cari tahu apa yang sedang terjadi saat ini. Siapa yang meninggal dan siapa yang membunuh mereka. Apa alasannya, dan apakah ini menyebabkan jatuhnya korban jiwa pada orang biasa. Anda harus mencari tahu semuanya untuk saya. Aku ingin melihat siapa yang berani melanggar peraturan asosiasi orang suci dan memprovokasi pertempuran orang suci. Sid menggeram, kumisnya melengkung karena marah. Baik, tuanku, jawab pria paruh baya itu. Pergi, aku ingin tahu jawabannya secepatnya. Jika aku tidak melakukan apa-apa kali ini, aku khawatir orang-orang ini akan menjadi semakin lancang di masa depan. Baik, tuanku. Setelah pria parubaya itu selesai menjawab, tubuhnya menghilang. Sid menegakkan pinggangnya yang bungkuk, menatap ke langit, dan mengernyitkan alisnya erat-erat. Matanya tampaknya mampu melihat menembus jarak yang tak berujung, melihat hal-hal yang tidak dapat dilihat orang lain. Kematian Nek memicu badai yang berlangsung selama 1 menit di seluruh kerajaan bintang. Sementara itu terjadi, kesedihan menyelimuti udara. Langit dan bumi menangis atas kematian seorang santo. Ketika semua kekuatan utama melihat ini, mereka mulai membuat asumsi. Pada saat yang sama mereka bertanya-tanya siapa yang sudah meninggal dan siapa yang berani memprovokasi persatuan orang suci. Meskipun Grandmaster keluarga Palmore telah mengajukan proposal baru kepada asosiasi orang suci, ia masih membutuhkan dukungan para wakil kepala untuk mematahkan aturan asli. Bab 1908. Itu belum disetujui, kan? Oleh karena itu, jika seseorang berani memprovokasi asosiasi orang suci saat ini, itu berarti mereka meremehkan asosiasi orang suci. Sejujurnya, tidak masalah jika para Sein bertarung satu sama lain jika mereka memiliki permusuhan. Selama mereka melakukannya dalam kehampaan, hal itu tidak akan menyebabkan banyak kerusakan. Sama seperti David dan Tai, dan juga David Tu dan Cosmo. Asosiasi orang suci akan menutup mata terhadap hal ini. Namun kali ini seorang santo meninggal dunia, yang menyebabkan keributan besar. Oleh karena itu, persatuan orang suci tidak dapat mengizinkan hal ini. Perlu diketahui bahwa setelah berdirinya asosiasi orang suci, tidak ada satu orang suci pun yang meninggal di kerajaan bintang dalam waktu yang sangat lama. Kejadian ini dijadikan preseden, jadi asosiasi orang suci pasti akan memberi contoh untuk memperingatkan kekuatan lain di kerajaan bintang. Setelah David membunuh Nek, dia tidak langsung pergi. Dia berdiri teguh pada pendiriannya dengan tenang. Dia dapat merasakan kemarahan lelaki tua itu dan menunggu lelaki tua itu mengambil tindakan. Karena dia ada di sini untuk membalas dendam, David akan menghilangkan semua masalah di masa depan. Jika David ingin pergi, Sahar tidak akan bisa menghentikannya. Bahkan jika David pergi, keluarga Simmons akan melakukan apa saja untuk menemukannya. Jadi, mengapa repot-repot? Meskipun David bisa merasakan betapa kuatnya lelaki tua ini, dia tidak takut. Karena dia adalah puncak Sein sejati dan dia juga memiliki bantuan dari 2 senjata terikat jiwa, dia berani melakukan pertaruhan ini. Lagi pula, orang tua ini masih terluka. Keduanya berdiri di udara dengan tenang. Sahar tidak berbuat apa-apa, maka David pun tidak berbuat apa-apa. Prinsip David adalah jika pihak lain tidak menghinanya, dia tidak akan menghina mereka. Namun, jika pihak lain melakukannya, maka dia akan membunuh mereka. Sekarang dia berada di Simmons Estate, dia hanya membunuh Nek, si pelaku. Adapun anggota keluarga lainnya, mereka hanya terluka dan tidak terancam jiwanya. Tentu saja, jika keluarga Simmons memutuskan untuk mengganggu David tentang hal ini, dia tidak akan keberatan membunuh semua inti mereka. Meski begitu, mereka belum sampai pada tahap itu. Saat seseorang berada dalam kondisi marah yang amat sangat, mereka akan tenang. Sahar seperti ini, dia tidak pernah menyangka bocah nakal di depannya ini akan membunuh seseorang. Dia pikir David hanya akan menakuti Nek karena Nek telah menyinggung perasaannya. Tidak peduli siapa yang bersalah, adalah hal yang wajar bagi seorang suci sejati untuk menemui seorang prasuci untuk menuntut penjelasan setelah mereka diprovokasi. Lagi pula, Sahar baru saja bertanya-tanya. Keluarga Simmons tampaknya menderita kehilangan besar, tetapi tidak ada satupun anggota keluarga yang meninggal. Hanya beberapa dari mereka yang terluka.
Jelaslah bahwa David tidak ingin membasmi mereka dan membuat keributan karena hal ini. Karenanya, Sahar tidak terlalu ambil pusing. Ia berpikir jika ia merendahkan diri dan memohon ampun, hal ini akan berakhir ketika ego pihak lain terpenuhi. Namun, hasilnya sungguh di luar dugaannya. Nek, sang santo yang baru muncul, meninggal begitu saja. Ditambah lagi, dia meninggal di depan pendiri keluarganya. Bab 1909. Sahar adalah pendiri keluarga Simons. Dialah yang mendirikan keluarga Simons pertama kali. Setelah sekian tahun pengembangan, telah mencapai titik ini hari ini. Nek adalah orang suci kedua dalam keluarga Simons, jadi orang bisa membayangkan statusnya dalam keluarga. Sekarang, Sahar hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika anggota terkuat kedua dalam keluarga Simons tewas di hadapannya. Tidak ada kata-kata yang dapat menggambarkan kemarahan dalam hatinya. Dia sangat ingin menghancurkan tulang David hingga menjadi abu. Alasan mengapa dia tidak berbuat apa-apa adalah karena dia sedang menyesuaikan diri. Luka-lukanya belum pulih, dan ia harus menyesuaikan tubuhnya ke kondisi terbaiknya untuk menampilkan efektivitas tempur terbaiknya saat menghadapi musuh. "Siapa namamu?" tanya Sahar. "David Liddell," jawab David acuh tak acuh. David Liddell. Sahar berpikir sejenak. Dia yakin dia belum pernah mendengar nama itu sebelumnya. Jadi, David seharusnya menjadi orang suci sejati yang baru muncul selama masa pengasingannya dan pemulihannya. Sahar belum pernah mendengar tentang David karena ia sedang menyendiri, tetapi itu tidak berarti orang lain tidak pernah mendengarnya. Ketika anggota keluarga Simons di tanah dan para penonton di sekitar mendengar nama itu, mereka langsung mulai membuat kerusuhan. David, itu Master David. Tidak heran dia masih sangat muda. Itu Master David. Itulah pusat kekuatan yang sangat kuat yang dapat mengalahkan Grandmaster Tai dari keluarga Palmore. Dia begitu luar biasa sekarang karena aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Omong kosong. Tentu saja, seorang santo sejati itu luar biasa. Hari ini, saya akhirnya mendapat kehormatan bertemu dengan Master David. Sungguh suatu berkah. Diskusi berisik dari kerumunan di tanah tidak memengaruhi dua orang yang saling berhadapan di langit. "Sepertinya kamu terkenal," kata Sahar. "Kurasa begitu." David mengangkat bahu. "Apakah Anda merasakan kesedihan dan badai dahsyat tadi? Bahkan langit dan bumi sedang berduka atas kematian seorang santo. Ini semua adalah perbuatanmu. Tidakkah kau pikir kau sudah keterlaluan? Benarkah? Dari sudut pandangmu, itu memang agak keterlaluan, tapi dari sudut pandangku, itu sama sekali tidak keterlaluan. Jika Anda belum pernah menderita, janganlah membujuk orang lain untuk bersikap baik. Urus saja urusanmu sendiri. Kerajaan bintang sudah lama tidak kehilangan orang suci. Tahukah kamu bahwa kamu telah melanggar peraturan yang ditetapkan oleh Asosiasi Orang Suci? Orang-orang dari Asosiasi Orang Suci akan segera menemukanmu. Memangnya kenapa kalau mereka melakukannya? Apakah kamu mengatakan bahwa aku hanya bisa dibunuh tetapi aku tidak bisa membunuh orang lain? Apa aturan ini?" David mencibir. "David, tidakkah menurutmu apa yang kau katakan itu menggelikan? Bagaimana mungkin Nek, seorang prasein pemula, bisa membunuhmu? Bahkan jika dia melancarkan serangan diam-diam, itu tidak mungkin," kata Sahar dengan nada sarkastis. "Jangan langsung mengambil kesimpulan jika Anda belum mengalaminya sendiri. Izinkan saya mengulanginya. Jangan membujuk orang lain untuk bersikap baik jika Anda belum pernah mengalami apa yang mereka alami. Apakah saya terburu-buru mengambil kesimpulan? Kalau begitu, beri saya pencerahan." "Cukup. Saya tidak punya banyak waktu terbuang. Jika sudah selesai, kita akan mulai pertarungannya. Jika tidak, aku akan menunggumu. Tidak perlu membicarakan hal-hal yang tidak berguna itu." David langsung membongkar Sahar yang ingin mengulur waktu. Sahar menatap David dalam-dalam setelah mendengar ini. Dia tidak melanjutkan berbicara. Pihak lain sudah mengetahuinya, jadi tidak perlu bersembunyi. Kemudian, dia menutup matanya dan mulai menyesuaikan kondisinya dengan hati-hati. David tidak bergerak sedikit pun. Dia hanya berdiri di sana dengan tangan terlipat di depan dadanya, menunggu. Karena dia bilang akan menunggu, dia tidak akan melakukan sesuatu yang diam-diam. Ditambah lagi,
Dia ingin bertarung sepuasnya. Dia sudah memanggil klonnya. David tuh kini memegang palu Dewa Petir sambil bersembunyi di ruang berdimensi tinggi. Dia bisa keluar untuk bertarung bersama David kapan saja. 2 Truesain yang terlambat dan 2 Soulbound Weapon. Sekarang, David sangat percaya diri. Ia tidak takut pada siapapun, kecuali orang suci. Ia bahkan merasa ia dapat melawan sebagian orang suci-suci. Jika tidak bisa, dia masih bisa melarikan diri sambil menggunakan klonnya untuk mengulur waktu. Setelah beberapa menit berlalu, Sahar tiba-tiba membuka matanya. Bab 1910. Kedua matanya berkedip bersamaan, menatap lurus ke arah David. Apa kau siap? Ayo, pertahankan martabat keluarga Simmonsmu dan balaskan dendammu pada Nick. Setelah David selesai berbicara, sarung pedang di belakangnya terbuka dan pedang panjang berwarna merah melesat keluar secara otomatis sebelum mendarat di tangannya. Dengan pedang pemecah kejahatan di tangan, seluruh perilaku David berubah. Seluruh tubuhnya dikelilingi aura yang tajam, dan orang bisa merasakan kulitnya kesemutan dari kejauhan. Sahar baik-baik saja karena tubuh seorang Saint kuat, jadi dia tidak merasakan apa-apa. Sebaliknya, orang-orang di lapanganlah yang paling merasakannya. Di mata mereka, David tampak telah menjelma menjadi pedang paling tajam di dunia. Rasa sakit di mata mereka tak tertahankan ketika mereka melihat David. David, aku tidak ingin bertengkar denganmu, tetapi keluarga Simmons telah kehilangan seorang Saint. Oleh karena itu, saya tidak bisa menutup mata dan membiarkanmu pergi tanpa meninggalkan apapun. Bagaimana keluarga Simmons bisa mempertahankan nama baik keluarga jika kita tidak melakukan ini? Kau yang memintanya. Setelah Sahar selesai berbicara, dia melambaikan tangan. Pedang Algojo sepanjang 2 meter terbang keluar dari tanah. Dengan pedang di tangan, energi Sahar meroket. David nyengir. Haha, bertarung saja kalau kau mau, jangan banyak omong kosong. Ayo bertarung di kehampaan. Seketika, David berubah menjadi cahaya merah dan melesat lurus ke langit. Sahar mengikutinya dari dekat. Keduanya meninggalkan mata publik satu demi satu. Master David dan Grandmaster Sahar pergi bertarung di kehampaan. Saya sungguh ingin melihatnya. Ini adalah pertarungan Truesain jadi mungkin saya akan terinspirasi setelah menontonnya. Dengan begitu, saya bisa meningkat drastis. Anda juga perlu beruntung jika ingin mengalami peningkatan seperti itu. Mereka berdua tidak mau bertarung di sini karena takut hal itu akan berdampak pada kita. Saat mereka berada di kehampaan, mereka tidak memiliki banyak keraguan. Gelombang kejut apapun dari pertempuran itu sudah cukup untuk mengubahmu menjadi abu. Aku tahu, itulah mengapa aku masih merasa bahwa hidupku adalah hal yang paling penting. Jika aku kehilangan nyawaku, aku akan kehilangan segalanya. Baguslah kau tahu ini. Di kehampaan di luar benua Simmons. Ding! Suara yang memekakkan telinga pun terdengar. Pedang pemecah kejahatan milik David bertabrakan dengan pedang Algojo milik Sahar. Lalu, mereka berpisah dengan cepat. Itu hanya percobaan saja. Sahar mengerutkan kening erat ketika dia melihat celah kecil di pedang Algojonya. Lalu dia menatap pedang panjang berwarna merah di tangan David. Pedang itu masih utuh dan tidak ada kerusakan. Ia dapat memotong pedang Algojoku dengan satu pukulan, tanpa terluka. Senjata ajaib macam apa ini? Pedangmu bagus. Tentu saja, David mengayunkan pedangnya dan mengarahkannya langsung ke Sahar. Aku tidak akan membiarkanmu bergantung pada keunggulan senjatamu lagi. Setelah Sahar selesai berbicara, raksasa emas besar muncul dari langit. Itu adalah tubuh emas abadi. Ia memutuskan untuk tidak melawan David dalam jarak dekat, melainkan menyerang dari jarak jauh. David tentu saja tidak menunjukkan kelemahan. Aku juga punya satu. 2 raksasa emas besar berdiri gagah di kehampaan. Tubuh emas abadi Sahar sedikit lebih besar dari David. Dengan kata lain, levelnya lebih tinggi dari David. Akan tetapi, ia tidak disembuhkan sehingga ia tidak dapat mengerahkan kekuatannya secara penuh. Tentu saja, wilayah yang tinggi tidak berarti dia kuat, juga tidak berarti dia dapat memenangkan pertempuran terakhir. Ada faktor lainnya juga, misalnya, senjata.